Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Soul bersama saya Ahmad Rois. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan kopdar bersama Satvika Solo Raya, dan semoga bersama Satvika Magelang, semoga ilmu sharing yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman bisa mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta apabila melalui Facebook ini bisa mengirimkan bintang. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak sampai acara pembahasan ini selesai. Terima kasih. Saya pernah tinggal di mana Pak Rois? Aleng-aleng itu lu. Karena tempat keramaian ya wis indah alam. Bisa sepi. Lagi apa aku selalu bilang. Saya ngecek engine tau, mesin tak kan damper. Aku mah anggaran nih bone ning dalan. Tak baleni gawa motor kok. Yo sing tak takoni iki dilalae wong sing nemokke. Aku kan pilinge mandek tos. Bu, Pak, non sewu nek nemokke HP nanti pulau ge gak ikut nemok. Nah, iki padahal jarak 4 kilonan ya. Sing tempat tiba iki kayak ben bemper aku lagi. Lotok to. Ya, Monggo dibuka dulu jenengan. Dengan Pak Iko kan nggih. Nggih, mboten apa. Dicandelke mboten apa. Masuk segini Pak. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, Pak Rois yang saya hormati, Pak Taufik dan Pak Haji. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dalam rangka kopdar yang mana mungkin dengan mengawali dengan pertemuan ini kan bagaimana Satvika Magelang ini bisa makin berkembang ya Pak G. Dan ada pergerakan lah, minimal ada pergerakan. Ya, dari kemarin mungkin saya sering nyenggol bagaimana kapan kopdar, intinya cuma itu mawon, bagaimana kita ada pergerakan lagi, ada aktivitas lagi khususnya Satvika Magelang ya Pak Rois. Alhamdulillah atas rawuhipun Pak Rois lebih-lebih jauh-jauh dari Solo ya, Solo ya Pak Rois. Alhamdulillah bisa hadir ke sini dalam menghadiri kopdar Satvika Magelang. Nanti yang akan kita tunggu-tunggu tambahan-tambahan ilmunya yang mungkin lebih berguna, lebih kita selaku sebagai Satvika Magelang ini makin hari itu makin ada fungsinya itu Pak nggih. Yang kita pikirkan itu jadi sudah banyak dari anggota-anggota kita, tapi ya cuman alhamdulillah ini yang bisa hadir kan kita syukuri. Mungkin itu saya selaku Ketua Satvika Magelang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Rois, kehadiran Pak Taufik, Pak Rizka, Ayus, Bu Vivi semuanya. Moga-moga nanti kedepannya itu kopdar kita makin banyak yang bisa hadir. Dan nanti program-program apa di Satvika Magelang ini ada aktivitas, ada pergerakan, nanti makin
hari itu makin apa nggih? Kayak satvika-satvika yang lain ya Pak nggih. Kita sering lihat di grup-grup itu ada aktivitas kopdar di Solo, di ini kepengin nanti kapan kita ngadakan lagi atau pelatihan atau apa mungkin monggo nanti kita musyawarahkan. Mungkin itu Pak Rais dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dan pada dasarnya untuk kopdar itu tidak ditentukan dengan jumlah banyak tidaknya yang hadir. Jadi yang sering saya praktekkan di Solo itu walaupun 2 orang yang hadir ya udah nggak apa-apa gitu aja dijalani. Jadi nggak perlu nunggu harus lebih dari 5, nggak perlu. Ya siapapun yang hadir, kalau dilalah cuma 2 orang ya kita tetap ngobrol musyawarah apa yang diperlukan gitu. Dan yang sangat perlu diingat bahwa sebelum kita rencana mau mengadakan kopdar itu ada musyawarah inti dulu. Seperti yang sekarang ini kan sebelumnya kan musyawarah inti dulu. Istilahnya japrian dulu jenengan sama Pak Arifin sama Bu Vivi dulu. Ketika sudah klik baru diflorkan ke grup. Jadi bukan mendadak, ini sudah bagus. Jadi teknik seperti ini untuk dipertahankan dan usahakan ya selapanan atau apa ya nggak harus selapan, tapi ya 2 bulan atau apa usahakan untuk diagendakan ketemu di mana, ngobrol bareng di mana. Dan ya nggak harus ada materi yang ketok menarik, nggak harus, karena kopdar itu ketika nanti kumpul nanti pasti ada pembahasan yang jelas menarik. Jadi kan inti kopdar kan sharing. Misal saya prakteknya gini, solusinya gimana, contohnya kan gitu. Kalau misal yang teman lainnya belum ada kasih solusi, kan dari saya nanti juga bisa kan. Jadi tiap anggota itu pasti punya kelebihan tertentu kan, pasti. Misalnya di Satvika Solo Raya itu kan sebagai contoh Pak Edi itu spesifikasinya ke refleksi, contoh seperti itu. Jadi sering saya kasih waktu untuk memaparkan terkait teknik pijat dan sebagainya. Contohnya kan seperti itu. Walaupun yang disampaikan itu tidak secara utuh, karena terkait keilmuan kan, kalau disampaikan secara utuh tapi dari asosiasinya belum mengizinkan kan bisa digugat kan. Jadi walaupun sedikit-sedikit kan tetap insya Allah ada manfaatnya kan. Ya, misal seperti Pak Abi itu spesialisasinya di teknik negosiasi yang lebih ke NLP kan. Itu ya saya minta untuk menyampaikan
apa. Terus ada satu lagi yang spesialisasi energi, Pak Yusron, Mas Yusron itu, ya saya minta untuk menyampaikan terkait energi, baik teknik grounding dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, apa yang saya dapatkan dari Mas Yusron, saya tularkan ke teman-teman di sini. Karena teknik grounding simple itu sangat diperlukan, baik kita sebagai seorang terapis, kita sebagai orang biasa itu tetap sangat diperlukan, karena kita ketika beraktivitas itu kan orang-orang di sekitar kita kan ya ada yang membawa energi negatif dan lain sebagainya, jadi perlu adanya grounding energi. Jadi ibarat apa ya, secara gambaran singkatnya ya, misal kulkas itu kan kadang kok terasa ketika dipegang terasanya trum, berarti kan itu perlu digroundkan kan, biar nggak trum kan. Ya, contohnya kan seperti itu. Jadi kelebihan energi negatif juga perlu di grounding, kelebihan energi positif juga perlu di grounding. Kelebihan positif juga berpengaruh. Kayak misalnya kita habis nerapi orang tiba-tiba pulang ngedrop, itu berarti defisit ya Pak? Iya, itu tetap perlu di grounding. Makanya karena kita sadar bahwa untuk melakukan grounding secara normal itu tiap hari ya nggak mungkin sempat kan, kan grounding secara normal kan minimal 30 menit kan, minimal 30 menit, karena harus afirmasi dari pembersihan cakra-cakra kan gitu. Tapi kalau pakai teknik grounding yang simple itu ya 10 menit itu sudah cukup. Bisa Pak? Sudah bisa. Cuma harus berusaha kuat, karena emang itu posisinya fast charging jadi sekalian juga grounding ya sekaligus ngecas juga kan, jadi dalam waktu 10 menit itu ya grounding ya ngecas energi juga. Jadi yang lebih diutamakan ngecas energinya itu kan kita menerima energi langit dan energi ilahi. Jadi bersamaan 10 menit itu sekalian. Dan itu juga tujuannya untuk melancarkan peredaran darah juga. Jadi karena kalau di materi ini kan kita lebih fokus ke membahas kalau istilahnya kalau nggak pernah grounding kan cakra dasarnya mendapatkan keluhan ini secara fisik akan merasa cemas kan gitu kalau nggak pernah grounding. Jadi secara fisik juga kadang sering tremor kan gitu, kalau secara energi fisik itu peningkatan energi dapat mengarah pada aktivitas fisik yang berlebihan kan itu. Kayak hiperaktif itu juga masalah di cakra itu. Iya, termasuk. Jadi sesuatu yang berlebihan ya tetap nggak diperbolehkan ya, Itu khusus untuk orang yang pernah kundalini reiki atau orang umum juga bisa kena sindrom kayak itu? Ya bisa. Nggak harus orang yang mengaktifasi. Nggak harus. KR itu tetap ada kasus-kasus pemblokiran energi di cakra-cakra ini.
Nggih, tetap ada kasus seperti itu. Jadi karena kan walaupun tidak pernah belajar Kundalini Riki, tapi kan pada dasarnya kan semua manusia mempunyai energi kan. Terprogram kan? Nah, terprogram atau tidak. Nah, jadi di sini lebih ke keluhan-keluhannya, keluhan terkait cakra-cakra dari mulai cakra dasar, cakra mahkota. Grounding simbolnya itu posisinya kayak kita meditasi atau bisa bebas itu Pak nanti yang model. Oh gitu ya, bebas sih. Tapi harus napak lemah tanah kaki. Wajib, nggak pakai alas. Wajib. Oke. Berarti harus bersentuhan langsung dengan tanah. Ya minimal dengan lantai. Pasti buatan tambah alas kapet ini. Iya, itu. Jadi intinya itu nggih. Jadi kenapa perlunya grounding? Karena kelebihan energi positif itu juga kurang baik dan kelebihan energi negatif jelas kurang baik. Makanya kan kita lebih dianjurkan untuk memadatkan energi kan. Jadi kenapa lebih dianjurkan untuk memadatkan energi? Ya satu, biar energi kita itu vibrasinya jangan terlalu jauh-jauh. Jadi misal membuat perbentengan itu buatlah perbentengan buat diri sendiri, jarak 1 kilan dari tubuh kita saja, jangan terlalu jauh. Yang apa Pak yang jarak 1 kilan? Perbentengan buat diri sendiri. Oh, jadi nanti ada cara untuk pembentengan energi. Ya itulah sudah langsung include kan niat saya perbentengan kan. Nah, kasus di lapangan tuh bapak saya kan seorang tukang pijet biasa tanpa kenal energi nah gini. Habis nerapi orang Bali mesti lara ya Pak ya. Mungkin kan kena defisit energi tuh mungkin di sana kena kontaminasi energi buruknya dari si pasien. Yeah. Angger tak titeni iki bar pijet di sopo Bali malah dia sing masuk angin jaluk pijet dulu. Berarti mungkin ini yang mau dibahas tentang itu, tentang terkontaminasi energi. Kalau kita kan sering dimintai terapi orang kan kadang jelas pulaan energi buruk pasien tuh pasti bawa energi yang buruk. Nanti kalau yang Kundalini sindrom itu udah lagi Pak. Ya. Kayak kelebihan itu loh, kayak jenat tadi kelebihan energi positifnya. Misalnya kita sering meditasi, sering ini tapi nggak pernah dicak buat terapi orang dan sebagainya, kena sindrom Kundalini katanya. Ya untuk menghilangkan sindromnya pakai grounding. Pakai grounding. Jadi contoh untuk melatih memadatkan energi, contoh untuk melatih memadatkan energi sudah banyak video yang mempraktekannya, yaitu dengan cara vortex ya, termasuk Pak Taufik sudah tahu lah, saya sudah pernah lihat komennya di itu. Jadi teknik vortex itu teknik vortex itu menggunakan air, kita niatkan untuk membentuk sesuatu kan, membentuk sesuatu, kemudian airnya itu dibekukan. Tapi jarang sih yang benar-benar berhasil. Jadi ya agar nanti membentuk pola apa itu praktekkan pas praktek itu ya Pak ya. Nah itu kalau praktek vortex awal ya bentuk polanya yang sederhana dulu aja. Misal membuat dibuat bulat atau apa.
itu nanti polanya bisa terbentuk sesuai dengan pembangunan niat di diri kita. Iya. Bentuk polanya di guratan pekune itu tuh Pak. Nggih. Jadi tergantung apa ya, kuatnya apa ya, sugesti niat ke energi kita itu seberapa kan. Cuma pulau full gitu. Yang tidak kuat padanya mesti meletek. Gitu ya. Pernah dicoba gitu ya Pak? Gelasnya apa apanya Pak? Gelasnya mau gelas, mau wadah yang plastik. Pecahnya pas dibedukan apa pas di proses? Pas proses. Kalau polanya tapi nanti wadahnya. Kalau difulkan, kalau saya kumpulkan full, kadang saya hanya niatnya pakai tapi saya fullkan pasti pecah dalam proses. Pecahnya itu pas di kulkas nih. Iya, di kulkas. Buatan pas saat kita pengaliran energi buatan. Enggak. Pada saat proses pembekuan, nah itu mesti pecah sampai hancur. Pecah. Plastik ya pecah, apa gelas. Nah polanya tetap jadi. Cuman kekuatan energi ini tergantung itu polis ya, kayaknya harus jangan terlalu full. Itu kan hanya untuk mendeteksi sisa energi sudah bisa memadamkan jalan deh. Ya termasuk yang saya pernah share, yang satu saya niatkan nggak beku itu 1 minggu lebih air 2 tahun ya. Yang satu netral, maksudnya tidak ada perlakuan, yang satu saya biarkan. Nah itu nggak beku sampai 1 minggu lebih. Suwe-suwe dipindah-pindah sama istri ya beku akhirnya. Tapi kalau dibiarkan lama sebenarnya bisa 1 bulan. Itu prosesnya cuma dipegang gini atau tak jari kita dimasukkan Pak? Benar? Pas hanya di celup enggak dicelup diacung berarti enggak harus bersentuhan gini aja bisa. Jadi cara wong nyuwuk air gawean itu enggak harus disentuh, enggak harus ada sentuhan langsung, enggak pakai cakra telapak tangan. Iya. Kalau biar tak celup Mas. Enggak harus sih. Bahkan kalau sudah benar-benar bisa memadatkan, jarak jauh pun bisa kan. Jarak jauh pun bisa. Cuma kalau jarak jauh biasanya pola pemadatannya itu apa ya? Model kayak soda gitu loh. Kayak soda kalau jarak jauh. Jadi yang pernah saya praktekkan itu pertama dipoto sebelum saya kasih energi kan, dipoto dikirim ke saya kan, terus saya kasih energi, saya niat padatkan, sebelum diminum dipoto lagi, ternyata pasiennya ngamati gitu loh. Lu kok ada gelembung-gelembungnya kan. Jarak jauh itu minimal kita punya visualisasi gambar gitu. Mungkin lebih ke untuk matching vibrasi itu lu jelas nih. Beda karena lagi kadang diminta yang jarak jauh saya suruh fotokan gelasnya gitu. Itu untuk pemadatan energi. Tidak lagi energi untuk menselaraskan niat dan pikiran, niat dan pikiran. Misal kita niatnya mengirim energi positif kan gitu. Kalau belum selaras kan kita niatnya energi positif tapi yang mengalir negatif. Nah, itu untuk melatihnya kan salah satu caranya dengan pembersihan kesadaran dengan buah itu kan. Karena kalau pernah pengalaman Pak suruh terapi jarak jauh tapi tadinya berjalan normal karena mungkin pembangunan komunikasi kita bagus tapi lama-lama jengkel gitu langsung terkirim energi buruk ya Pak ya. Iya. Itu nanti kayak mungkin santet itu menurut saya kadang transfer jarak jauh cuman karena emosi kita sedang dalam keadaan emosi buruk jadi yang terpancar energinya buruk kan mungkin ya. Iya. Malah tak darah. Pernah ada satu kali mungkin aku koreksi berarti kesalahan aku noto emosi mungkin ya pas itu ya.
Iya. Jadi sebenarnya bisa membahayakan juga ya Pak ya kalau Bisa. kita dalam kondisi kayak emosi yang sedang tidak bagus, terus kita terapi orang pun nanti mungkin vibrasinya juga negatif ya. Iya betul. Jadi kalau saya ketika diminta tolong untuk terapi kok kondisinya sedang belum baik-baik saja, ya tak lemparkan ke teman. Oke, daripada nanti malah jadi santet, auto santet. Terus sebagai exit asisten bahasa. Iya gitu. Ya gitu. Langsung ke teknik simpel ya. Teknik simpelnya gini. Teknik simpelnya dilihat ya. Jadi posisinya gini, diduduki ya. Jadi ini diduduki. Nah, Duduk iftiros. nah, tapi ini lurus ya. Ini kan kalau yang belum terbiasa ya lumayan sakit, lumayan sakit. Nah itu nanti sekuatnya dulu, jangan nggak harus langsung 5 menit, nggak harus, sekuatnya dulu. Nah ketika proses seperti ini kita langsung niatkan dalam hati, niatkan dalam hati, saya niat grounding sekaligus menerima energi langit, energi ilahi masuk melalui cakra mahkota, masuk melalui cakra mahkota, membersihkan cakra mahkota dan cakra-cakra lainnya kan itu. Nah itu kan udah otomatis. Jadi niatnya itu selain membersihkan cakra juga sambil recharge itu energi positif dari atas. Jadi tadi kan cakra udah, selain cakra kan ada nadi, ida, pinggala. Nah itu niatkan sisa. Jadi, membersihkan nadi, ida, pinggala dan membersihkan sel-sel, saraf-saraf, otot, serta melancarkan peredaran darah, kemudian melancarkan oksigen yang ada dalam tubuh terpenuhi sesuai kebutuhan tubuh kan. Setelah itu nanti niatkan dalam hati energi turun ke bawah melalui kaki sampai masuk ke bumi sampai pada inti bumi kan itu. Setelah sampai pada inti bumi, energi yang ada di inti bumi niatkan naik ke atas, masuk ke tubuh kita melalui kaki. Energi tersebut naik, kemudian berhenti di dada, membentuk bola energi gitu. Nah, setelah membentuk bola energi tersebut menyebar ke seluruh anggota tubuh kita. Nah, warnanya nggak ada. Warnanya yang lebih Kuning kemasan itu apa? Nah, betul itu. Jadi yang lebih disarankan kuning keemasan. Yang dari bawah. J. Kalau yang dari atas tadi, Yang dari atas sama sih. Sama. Jadi setelah menyebar ke seluruh anggota tubuh, niatkan energi tersebut menjadi perbentengan buat diri sendiri, menjadi energi keberlimpahan, baik niatkan keberlimpahan sehat, keberlimpahan dalam karir, keberlimpahan dalam rezeki. Nah, yang penting itu diniatkan sekalian dikompletkan kan. Setelah itu selesai, niatkan agar energi tersebut membentuk bola energi lebih besar lagi. Tadi kan yang kecil sudah menyebar ke seluruh anggota tubuh.
Kemudian niatkan untuk membentuk bola energi sebesar sebesar anggota tubuh kita, jadi mengelilingi tubuh kita. Setelah itu cukup mengelilingi tubuh kita, nggak usah diniati seperti yang tadi kan sudah otomatis karena keberlebihan kan. Kemudian dibuat lebih besar lagi. Kalau kita pas itu membuatnya groundingnya di rumah ya lebih besar sebesar rumah gitu. Nanti itu benteng rumah ya. Iya. Kalau ya berarti itu sudah perbentengan rumah gitu. Iya, gitu. Contohnya seperti itu. Itu kalau sekiranya ini sudah cukup, terus ini dipindah di tako ya. Madal gitu. Ya, posisi madal diduduki. Berarti setengah kayak jongkok itu nih, kayak. Ya, tapi diduduki nggih, diduduki. Ini ya lumayan rada lor. Gitu. Ini juga secukupnya. Posisi ini nggak ada afirmasi apapun ya Pak? Nggak ada, sudah include dengan yang tadi. Ini sudah closing jalannya. ya bagian dari grounding juga. Ini Nafas biasa. nafas biasa. Jadi teknik simpelnya seperti ini. Sampai sekuatnya. Tapi nanti habis ini biasanya perbedaan yang kita rasakan apa Pak? Sensasinya? Ya kalau makin fresh sih, yang saya rasakan seperti itu. Kadang kontrol emosi juga berantakan itu karena jarang grounding dan jarang ngadu ya Pak ya? Iya. Jadi makin fresh, makin ya termasuk karena itu sekaligus carga ya, insya Allah semakin segar bugar, enak di tubuh. Contohnya seperti itu. Untuk teknik simpel ini, jadi jangan sampai jangan sampai mati rasa nggih. Kadang-kadang sampai mati. Suwen. Juga suwen. Jadi kesemutan, kalau udah kerasa kesemutan sudah cukup ini kan gitu. Seperti itu. Ya itu aja. Jadi teknik simpelnya seperti itu. Berarti ini paling 10 menit bisa ya? Iya. Perbedaannya ini sama kemarin yang tak tanyakan itu Pak, Kundalini Reiki meditasi itu kan kalau biasanya suka rutinnya kan tiap hari meditasi Kundalini Reiki aktif itu loh, yang terbuka dan terbersihkan sumsumna, ida, pinggala, semua cakra dan nadi secara sempurna itu. Nanti ini hampir kayak ini, cuman ini diringkes ya, waktunya ya. Sekalian sambil grounding, sambil meditasi. Ini termasuk udah meditasi Kundalini Reiki ya. Itu tadi pengaktifan cakra dari mahkota turun sampai ke bawah itu. Tapi pembersihan itu dimulai dari atas Pak. Iya, dimulai dari atas. Atas naik turun, buangnya ke ngisor, ke cakra dasar. Itu. Jadi ini emang teknik simpel dan yang disampaikan oleh Mas Yus itu teknik simpel ini tanpa niat pun udah jalan gitu. Jadi ketika jenengan sudah posisi seperti itu terus ditutup seperti itu tanpa niat pun jalan. Secara tidak langsung karena kan DP membentuk rangkaian kegiatan seperti itu nang ati mesti niat aku arah grounding itu tahu ngomongi bareng Pak Rois gini itu prosesnya gitu loh. Ini nggak harus dituntun pakai afirmasi. Iya, tanpa niat pun itu udah otomatis jalan. Ya, cuma lebih mantep kan tetap pakai niat. Kalau nggak pakai niat tetap jalan. Ini juga didapatkan dari gurunya Mas Yusron. Itu kan Mas Yusron kan latar belakangnya itu kan terapis akupunktur. Cuma nggak memperlihatkan. Jadi Mas Yusron itu sertifikasi nasionalnya sebenarnya sudah
level berapa kalau akupunkturnya kan. Nah sama gurunya dikasih teknik untuk grounding. Karena dalam dunia akupunktur pun ya ternyata ya energi-energi tetap ada kan itu. Jadi teknik grounding simpelnya seperti itu. Kalau mau variasi sebenarnya ada sih, ada yang apa? Yang model jinjit itu, model jinjit. Tapi saya nggak kuat, masalahnya kan ini masih ada cedera. Biasanya kan gini kok gitu. Dengan gerakan apa? Jurus-jurus itu. Nah, itu Pak, shaking body sama TR itu beda ya Pak? Shaking body sama TRE. Kalau TRE kan yang proses kita kakinya dibuka terus pinggulnya diangkat itu toh. Tapi nek pas dulu diajarkan Kiai Jamas itu shaking body bisa sampai berdiri ya Pak ya. Kita buang emosi-emosi negatif sambil berdiri, boleh sambilan itu dulu shaking body ya itu namanya. Iya, shaking body. Sebenarnya itu ya bagian dari TRE sih. Cuma beda teknik aja, beda teknik. Kalau saya lihat itu Pak di Jogja itu toh, ada terapis khusus shaking body dok itu pasien asam lambung itu banyak yang mondok di situ, banyak yang sembuh. Jadi namanya senam bawah sadar, itu sanggarnya itu sanggar senam bawah sadar itu pasiennya asam lambung semua yang kecemasan berlebih, anxiety disorder itu pada sembuh di sana. Neng mondok ono seminggu mari Bali sebulan pasiennya banyak itu, padahal cuman dari cabang ilmu shaking body sama TRE itu. Yeah. Ini sambil kayak senam itu persisnya berdiri, berarti kayak shaking body ya yang dulu diajarkan di zaman itu ya. Yeah. Ini dibantu sama musik relaksasi itu loh. Ya. Jadi shaking body bisa, shaking sing seperti biasa itu kan juga bisa sing sambil tiduran itu bisa. TRE. Nah, TRE bisa. Dan ya banyak teknik. Jadi yang termasuk bagian dari apa aja? Kelas kuantum itu kan termasuk shaking body itu, terus model tapping. Nah, tapping itu ternyata menyesuaikan apa ya? Situasi pasiennya. Dan tapping ternyata tidak harus kita ngetuk Yang EFT itu. EFT. Jadi kalau dilalah kita tappingnya ke lawan jenis misalnya, diminta aja tappingnya suruh gini-gini. Di lantai apa? Di lantai, suruh tapping, suruh gini sendiri. Dan kita bantunya ya mengarahkan seperti itu, tapi kita juga sambil gini. Jadi menselaraskan itu ya. Jadi sana diminta untuk seperti ini, tapi juga kita sebagai terapisnya juga pelan-pelan. Itu yang dipraktekkan Kiai Jamas ketika ada pasien lawan jenis, dan itu dipraktekkan di rumah saya pas Jadi pasiennya diem apa pasiennya juga sambil ngetuk? Iya, betul-betul. Oh, tapi ke lantai. Kita juga si penerapi ya pakai. Penerapi kita ngetuk di lantai juga. Nah, untuk menyeimbangkan apa pola energinya masukkan. Jadi seumpama kita secara kuantum itu sudah sampai ya. Iya. Tapi kalau mungkin ada orang sing ora mareman, mosok aku pijetan ning Pak Kerat kadang-kadang kalau kadang dulu pakai yang kondali lagi kan cuma segini aja jadi nggak apa-apa toh. Iya. Tapi jujur pomo mari ya, pomo sembuh. Tapi ramarem ya. Ramarem ya. Ini ya mari. Jadi kadang seperti itu. Ya luwes-luwese ra gitu. Kalau mungkin pakai alat bantu yang bisa nggih, alat bantu totok itu Pak. Iya bisa. Misalnya kalau dilalai pasien kita lawan jenis kan kalau ada etiknya mungkin di dunia rukyah kan enggak gitu, sarunya dari rukyah nggih. Iya, saru. Jadi ya seperti itu. Banyak teknik. Itu yang
bisa saya sampaikan jadi terkait apa teknik simple grounding. Tapi tetap disarankan ya itu minimal sebulan sekali ya tetap grounding normal ya. Jadi nggak menggunakan teknik simple iya. Kepepet mendesak. Ya minimal itu buat harian minimal kan buat harian. Nah, sing sebulan sekali harus yang normal secara berurutan aja. Karena ya kita sadar bahwa untuk grounding normal tiap hari dengan teknik normal ya saya sendiri juga males. Iya, saya sendiri juga kadang males kan. Nah, ya walaupun kadang males tetap dilakukan sebelum mengetahui teknik ini. Ketika sudah mengetahui teknik ini ya wes saya gunakan teknik simpel ini. Paling nanti sebulan sekali baru teknik normal. Jadi teknik normal tetap diperlukan. Ada juga teknik simpel lagi yang selain itu, tapi saya juga nggak berani mempraktekkan. Masalahnya kaitannya kan kaki. Jadi satu teknik simpel itu kita ini badannya langsung ke belakang kan gitu. Langsung kayak kayang gitu. Kayak kayang. Nah, itu. Langsung ke belakang. Tapi ini lurus kan. Ini lurus langsung ke belakang. Tapi duduk posisinya apa berdiri kayak ya, kayang? Ya awal duduk, jadi langsung gini, langsung ambruk. Kayak kita belajar yoga posisi apa yang terus ini diangkat boleh? Tapi nah ini nggak diangkat, jadi langsung ambruk. Langsung ambruk. Cuma disarankan jangan sampai mati rasa kan gitu. Itu salah satunya ya. Nek saya nggak bisa sih praktek sing itu. Tapi nek yang tadi itu emang sudah apa ya? Sudah satu teknik. Jadi nggak perlu tambah yang lain, nggak masalah, sudah cukup. Demikian teknik simpel yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan nanti semakin berkembang untuk bisa bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut ngobrol-ngobrol terkait apa ya? Perkembangannya harus gimana. Terima kasih Pak Rois, ilmunya yang sangat bermanfaat. Jadi ini masukan yang sangat Pak. Kita itu khususnya saya sendiri ikut Satvika ini udah beberapa tahun ini dilalai, sok dimintai tolong terapi orang lah. Sehari itu kadang ada pasien 2, 3, kadang saya harus datangi. Mungkin ini sangat bermanfaat. Kadang kalau gitu ngerasain Pak, saya males-males grounding itu habis nerapi 3 atau 4 orang Bali malah gergesi. Padahal mangkati kayak sehat-sehat baik, pulang itu kayak gergesi. Ya cepet-cepet saya langsung meditasi Kundalini Reiki itu, belum tahu teknik grounding yang ini toh Pak. Okay. Nah itu terus mungkin gini ya Pak ya, untuk kedepannya itu kita khususnya Satvika Magelang ini di rutin ke kopdar bulanan sakit ya Pak. Tapi nanti masalah tempat manut misalnya kejauhan tinggi pulau kadang kala ting Pak Taufik atau mungkin kadang kala ting Bu Vivi atau mungkin tinggi Pak Rizka mboten napa tapi nganu nek saged napa jeng bulanan apa jeng 2 bulanan nanti delok kemampuan kita mungkin nek sesasi kok kaboten ya rong sasinan atau apa. Nek kula kan punya cita-cita itu kan saya lagi bangun itu Pak Sanggari nek pun dadi kan karepe kena ge base camp Satvika lah. Nanti kena ge ngumpul-ngumpul nek kita ngobrol-ngobrol atau mungkin kalau pas ada pasien sing kan biasanya ibu tak damel ke tempat sing ge napa hipnoterapi sing nyaman toh itu tak damel ke pendopo itu rencanane. Nah, itu kadang kula besok sering di beberapa kali
sering diminta di Purworejo atau apa. Di sana kan kemarin saya diminta ada namanya Perti di sana itu Pak. Perti itu rombongannya orang relawan-relawan khusus nangani orang-orang yang duafa dan tidak mampu, itu punya ambulans sendiri, punya rumah terapi sendiri. Mereka kan terapi listrik lain-lain itu loh banyak, tapi belum pernah dengar namanya hipnoterapi. Ya kemarin tuh minta saya ngobrol-ngobrol lah ke sana, diminta 2 kali 3 kali ing Banyu Urip Purworejo. Nah, karena kalau Satvika Magelang ini kan sudah mulai berkembang ya kita bareng-bareng nggih, nek dhewek kadang kita butuh tim nggih Pak nggih. Iya, kadang kayak konten niku lara ajek kanca nggih, tahu lah Pak Taufik mungkin kayak lagi banyak kerjaan atau Pak Rizka. Jadi nek mungkin kita ada ngobrol bulanan gini, ini saya kok dapat panggilan dari kota ini, mungkin di sana minta isi materi ini, kita bisa tim ke sana. Kan nggih lumayan, maksudnya lumayan tuh gini ya, Bali ono opah kesele lah gitu. Tetap dari pihak EO di sana itu disangoni atau apa. Ya, mungkin kita misi utamanya buat itulah, untuk mengasah kompetensi dewe wong urung biasa ngobrol di depan orang, mungkin biar terbiasa atau apa gitu. Nggih, betul. Itu saya mungkin keinginan saya mungkin diadakan kayak rutinan, entah nanti diputuskan bulanan atau 2 bulanan atau 3 bulanan nggak apa-apa. Nanti nek tempat wah kadone dengan Pak Arifin terus misalnya kadang kalau ting Pak anu boten apa-apa. Saya mungkin ada yang lain Pak Taufik, mungkin jenengan punya gambaran pun sambil jalan saja. Nggih. Monggo Bu Bibi. Kadang itu yang perempuan tak jawili itu pada belum siap ya. Jane ngeten nek dijumputi niku kathah nggih Satvika Magelang itu, cuman ya nek dhewek sing kadang ngobrol-ngobrol ngeten mawon ya kono metu males iki Pak nggih. Kone sing gek melu pisan burung ngrasake manfaate dia dapat ilmu dari Satvika no coba yo diwegi kan 3 atau 4 orang di sebelah saya itu kan ora dong itu ikut SHA itu ngertine kan gambarannya arah melu hipnoterapi, hipnosis itu kan pulang langsung bisa hipnotis orang, nggak semudah itu kan, harus jam terbang, harus latihan. Tapi kan orang nek delok iklan di TV itu ngertine datang belajar ilmu hipnotis pulang jadi penghipnotis. Jenenge penghipnotis itu karena bola-bali menghipnotis orang toh. Iya betul. Nah itu kan nek penggek pisan gagal aja dadi kapok kan. Nah, kalau kemarin banyak yang minta Pak mau pengen mengadakan hipnoterapi di Magelang. Ya terus gambarannya kan saya sering ngobrol-ngobrol sama Pak Adi Faisal. Nah Pak Adi Faisal juga siap dampingi mentor dari Kasih gitu. Adi Faisal itu. Ya anune dari Satvika nih. Niku ki ambake punya teknik-teknik sendiri sing kita belajar langsung bisa praktek hari itu. Jadi mungkin ilmu-ilmu kombinasi hasil beliau pulaan dari sebelum ikut Satvika, dia memang seorang penghipnosis Pak. Yo melu Satvika itu cuman mau cari legalitas sama punya sertifikat ngajar, tadinya kan nggak punya. Ini beberapa usul gitu, ada orang mungkin ya nek 10-an gak enten jane nek di anak event kecil-kecilan kayak dulu itu pesertanya 30, kalau bisa Pak Rois atau Pak Jamas tambahkan kan bagus ya Pak ya kan. Sebagai itu terakhir kita bikin acara itu berapa tahun nggih? Tengen kuno nggih terakhir kok. Tengon Pak Taufik terakhir. Oh iya di Pak Taufik, pas saya nggak bisa itu. Setahunan lebih. Ini kan 2019 ya? 20. Oh 20. Oke, bagus sih. Jadi cuma masalahnya kan kalau kita ngundang dari, walaupun beliaunya dari Satvika, kan tarif beda kan? Beda. Ora sosial edukasi meneh. Nah, paling boten ya sejutan. Akhir-akhir sing mau ikuti siap nggak segitu kan gitu. Akhirnya ditanding. Tapi kan pinginnya itu sekarang kan banyak orang yang calon anggota itu pengen latihan hipnotis, tapi benar-benar memang nanti sepulangnya dari latihan itu hampir bisa praktek semua. Itu kan sedikit ngono, bayar orang dolaran sedikit ramah salah kan, banyak yang sering gitu.
Nek dari Satvika dulu kan karena materinya kan bertahap gitu, pertama pengenalan dulu sedino ora rampung ya Pak untuk pengenalan itu ya. Jadi nek ora rampung sedino langsung iso harus hipnosis praktis tuh itu. Iya. Nek hipnosis yang standar wong dhewe ngobrol sampai jam 2 itu aja masih dasar ya. Belum ke trik-trik apa induksi anti gagal itu belum. Jadi sebenarnya Kiai Jamas kan sudah ngasih jalan gini. Mungkin yang mau ikut ya, yang mau ikut kelas hipnoterapi. Yang penting secara online-nya dilewatkan jalur sing web itu kan. Tapi untuk pendalaman offline-nya kan bisa kita kolaborasi saya dengan jenengan, kan sebenarnya bisa gitu. Itu malah lebih murah kan. Sambil kita mengasah ya ajar omong nggih Pak. Nah, dadi guru mon awale waktu sik satwe luwes to kitene. Oke. Awal-awal dulu ora mungkin guru ngajar langsung luwes api. Ngajar nyanyi gitu. Kayak gitu. Jadi lebih baik kita memberdayakan yang ada. Karena keilmuannya sama ya jadi juga sama, yang nyampaikan beda toh. Mungkin itu Pak sing dadi PR buat Satvika Magelang, kalau kita sering komunikasi kan nanti juga arak gawe opo para piye ben luwih maju. Ini contohnya Pak, depan sini persis ini kan ada tempat terapi ya. Tempat terapi itu yang pekerjanya itu kayak kita gini Pak, tim ya, ada tim dari Demak atau dari mana. Tiap hari ramai pasien di sini depan Jatiran Hujanan ya. Depannya ini kan ada rumah kosong tadinya disewa itu. Pasien itu setiap hari ini restoran ya kan. Padahal yang mau di kayak keimanan itu ya, ono bekame, ono terapi toto, gimana itu hipnoterapi ini. Nah, maksudnya kedepannya itu kalau kita benar-benar dikembangkan Satvika Magelang kan kita bisa mempekerjakan mungkin anggota-anggota baru yang belum punya pekerjaan sih tetap bisa. Lumayan loh Pak tukang terapi ini sehari itu kuantri itu sistemnya kasih kotak itu seikhlasnya aja, jenis seikhlas ini nek wong sugih ikhlasnya tetep abang nggih, nek wong sing ora mampu merah kecil itu mungkin. Tapi kan enggak terbebani, rame nih Pak tiap hari. Tutupnya di apa ya Pak? Ngarep iki persis. Nah itu sebelum yang tim Pak ya, di situ kan dibagi, oh ini masuk terus diinterogasi sama mas-mas, masih muda-muda Pak, terus aku cari kualitas cilik-cilik gitu. Nah ini berarti apa? Satvika ini pun keilmuannya kalau kita kembangkan itu ya bukan cuman keilmuan perbendaharaan tok, mungkin bisa jadi sumber perbendaharaan secara finansial toh. Kita contohnya kayak pulang gitu yang sering dipanggil terapi ya, alhamdulillah dari mulut ke mulut orang yang sudah terapi, terus ada lagi orang disanjangi ini kok, berarti mungkin yang pertama merasakan manfaatnya itu kalau mendatangi yang agak jauh-jauh ke sana gitu, lumayan. Jam pulang saya nggak mengharapkan jenis yang mengharap, saya datang juga untuk bekerja, ya mengeluarkan energi, mengeluarkan waktu ya. Tapi saya tak kasih waktu kalau saya terapi biasanya jam 4 ke atas, kalau jam besok akan jam 4 kan keluar nyambut gawe keringet dewe di kesibukan gitu. Itu terapinya orang itu. Berarti mungkin kalau ini dikembangkan kan untuk masa tua kita lumayan loh Pak. Iya betul. Mau tukang pijet tau gue kulo sing mengendel ke tukang pijet ya Pak. Itu sekarang dia penghasilannya itu saya kali orang yang bekerja yang sudah mapan tetap itu lumayan dia Pak Somadi itu bangun rumah terus, sekarang beli tanah di mana parkirannya di depan rumah itu mobilnya wis apik, padahal main tukang pijet otodidak. Kita kan tukang terapi sing diajar secara akademisi kali Pak Kiai Jamas dan lain-lain kan kudune untuk masa tua besok nek dhewe wis rada kesibukan mungkin ya termasuk kategori lumayan Pak pasien 10 wis. Jadi mungkin ya ini dari penyemangat kita untuk ya mengalami masa tua sing kira-kira tengok-tengok ning omah iso sambil terapi, sambil bantu orang ya oleh ganjaran ya oleh penghasilan toh Pak. Iya. Jadi nek yang saya praktekkan selama ini misal Pak Edi punya pasien gitu kan. Tapi kan Pak Edi belum punya izin. Belum punya izin secara dari Dinkes kan belum punya.
pasti Pak Edi pasti ngajak saya, yuk Kang terapi nanti, ya wes ayo melu kan gitu. Jadi kadang yang terapi ya hanya Pak Edi toh, saya hanya dia. Cuma buat legalitas. Dia buat legalitas. Nah, itu sertifikat dari kita ikut kompeten, ya apa, ikut belajar pelatihan itu nanti sudah termasuk kalau kita buka praktek itu sudah buat badan hukum belum itu Pak? Kalau sertifikat itu ya tetap harus melalui uji kompetensi. Jadi ya sebenarnya kemarin kan sudah dimudahkan dan sekarang masih bisa. Jadi jenengan ikut gabung ke Perhisa, nanti ujiannya juga nggak dipersulit ya. Jadi mau buka praktek secara resmi bisa kan kayak yang di depan itu kan dia harus punya legalitas kayak gitu. Di kota kelihatannya gratis. Itu Bisa? ya, maksudnya pengusaha tradisional itu kalau di kota kelihatan gratis. Oh, kita ngajukan dulu Pak ke jadi neng ke yang dari Dinkes Pak. Itu Nah, ya itu termasuk di gratis nih itu. kalau di kota gratis. urusnya Kalau itu. di Iya. Kalau di kabupaten kita Jadi yang penting kita melampirkan sertifikat imunoterapi itu sama Terapi-terapi yang lain, rekomendasi setelah uji kompetensi kan ada rekomendasi. Nah, tapi tetap disarankan satu bidang saja yang diajukan. Oke. Biar ora kokian pertanyaan di sana ge. Oke. Mungkin ke depannya GPR kalau kita punya tempat terapi mungkin sifatnya sudah kayak klinik itu lebih dari lumayan Pak. Lihat di Jogja itu cuman nangani pasien asam lambung tok gitu masternya itu. Ya orang ahli hipnoterapi juga kan di sana jenengi itu tadi tak sampaikan senam bawah sadar gitu. Itu pasiennya banyak orang-orang yang anxiety disorder itu kan sembuh di sana. Tapi mondok sistemnya kasih kamar-kamar nanti bisa dibuat pelatihan tiap hari diajari cara hidup normal cara berani kan kadang ya anxiety yang parah dia keluar rumah itu takut. Sementara nunggu Pak G mungkin bisa diobrolkan nih grup G Pak G kalau kita mau ke Darmali atau kita mau kumpul-kumpul atau kita punya ide-ide kan itu kalau lewat grup G. Oke. Bisa lewat grup, bisa langsung japri dulu kan. Ya sistemnya ya saya seperti itu. Jadi misal seperti hari ini kan saya dilalah kan ya ada pasien dari Jakarta yang harus hari ini kan. Padahal saya kan di sini. Akhirnya kan saya japri Pak Edi, bisa nggak nerapi hari ini? Nanti saya juga ke sana. Oh bisa. Ya udah karena saya sudah tahu ini keluhannya stroke kan, stroke 1 tahun. Saya arahkan ke Pak Edi. Waktunya nanti Ba'da Isya. Jadi nanti setelah dari sini saya ya istirahat sedilo, Ba'da Isya ke sana. Jadi kolaborasi itu perlu. Jadi sama G. Oke. Tim luwih enteng orang mencapaikan secara hasil ya lumayan. Nek di DW itu pasien 5 slim lempe-lempe ya Pak. Mana Iya. hipnoterapi le ceramah nih kalau le omong nanti. Wah itu banyak. Jadi saya untuk saat ini kan masih menangani pasien yang dijadikan tumbal oleh orang tuanya sendiri kan. Nah, itu saya juga nerapinya tidak sendiri. Jadi nerapinya banyak. Mas Yusron, terus saya, Pak Abi, terus sama temannya Pak Abi. 4 orang ini yang fokus untuk menangani itu 4 orang. Karena penumbalan ini ternyata korbannya sudah
banyak kan melalui wawancara ketika proses hipnoterapi itu kan reaksi setelah proses wawancara itu sampai apal nama-nama yang pernah dikorbankan. Kalau di total itu lebih dari 50 nama. Dan Jadi udah perang bulan ya kalau kita ngadepi pasien kan jenis pasien sering itu kan ya pasien fisik ya pasien fisik ya pasien ekonomi nek dhewe yo nek wani yo aja wedi nek wedi yo aja wani. Iya. Memang kudu mental ya ilmu ya mental ya Pak ya. Oke. Tapi tetap perlu adanya kolaborasi. Mungkin ada tahu. Kamu dulu nggih, sebentar lagi ditutup nggih. Mungkin pertemuan kita siang hari ini kita tutup dulu ya Pak ya. Sebentar lagi suatu saat mungkin kapan-kapan disambung lagi, kita obrolkan lagi kira-kira mau di mana atau mana nanti kita ngobrol ya. Mantan Pak yang saya hormati, ya ada kesalahan atau apa dari saya pribadi minta maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Obda bersama Satvika Magelang, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan komentar, dan apabila ada yang bisa memberikan bintang di Facebook ini, saya sangat berterima kasih sekali. Dan apabila belum bisa memberikan komentar bintang, juga bisa dengan komentar lainnya. Serta apabila nanti di YouTube Gria GMT Min Body and Soul, silakan meninggalkan komentar, saran, kritik, support yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Back to our Satvika Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.